baik pegawai, baik kalangan atas itu juga banyak yang mencoba mencicipi seks yang berbeda, yaitu anal seks lewat belakang. Karena menurut mereka bagian depan sudah biasa. Ibu berhijab, kok ngurusin hal-hal yang seperti ini, sampai orang tua saya almarhum pun marah. Untuk apa bergabung mengurusin hal-hal seperti itu. Hai Kanza Lovers, mau hadiah jutaan rupiah serta berpeluang mendapatkan hadiah umrah gratis? Maka saksikan terus acara ini hingga akhir ya, karena di akhir sesi ini saya akan acak angka manja untuk Anda. Terima kasih. Pernah nggak mendapatkan pasien yang mengeluhkan punya penyakit virus gitu? Banyak. Virus apa aja boleh disebutin, Dok? Ya, saya satu contoh misalnya kondiloma. Kondiloma itu, ya. Dan itu sudah sampai menutup hampir menutup rata-rata kemaluan ya. Oh, apa namanya, Dok? Kondiloma. Menjadi semacam kutil ya, Kutil. tetapi itu adanya di alat kelamin perempuan, dan itu dari orang daerah, orang desa yang betul-betul polos, tidak tahu istilahnya untuk selingkuh itu tidak mungkin, dan ternyata memang terjangkit oleh suaminya melalui suaminya. Suaminya yang suaminya berselingkuh, jajan di luar, Iya. terus berhubungan lagi dengan sang istrinya yang terkena. Dan si istri tidak tahu, itulah tadi sex education, kalau kitanya kurang juga rugi di kita juga ya. Jadi dia tidak tahu ini dia mengertinya cuma melenting kalau orang Jawa bilang begitu ya, melenting apa, tapi semakin banyak dia sama sekali tidak tahu, hingga akhirnya baru merasakan panas, sakit, untuk bau juga ya, Dok ya. Akhirnya baru ke dokter, sudah parah, mau tidak mau kan harus di laser. Dan ya sembuh nggak? Sembuh. Tetapi kan pencetusnya harus diobati juga. Nah, di saat itulah terkuak memang laki-laki itu yang suka jajan. Jadi kalau saya pernah datang customer itu kondiloma, terus di laser, akhirnya tumbuh makin banyak malah. Itu berarti pengobatannya masih belum total. Oh, belum total. Iya. Tapi sebenarnya kalau saya tanya ke dokter spesialis SPKK ya, itu kondiloma itu sebenarnya bisa sembuh sendiri sebenarnya, tanpa diobati, tanpa treatment sebenarnya. Tergantung stadiumnya saya. Iya, tergantung stadiumnya, dan asal dia imunitasnya bagus, betul nggak, Dok? Nah, masalahnya imunitas itu yang nggak bisa kita beli kan, ya kan? Imunitas itu kan Perawatan sehari-hari. Iya, ada hubungannya juga dengan happy, suasana hati, terus faktor capeknya, stres. faktor stres. Nah, itu kan otomatis orang yang punya penyakit pasti stres mikirin penyakitnya. Betul. Gimana kita bisa ngebuang stresnya dan mendatangkan happy itu gitu, untuk meningkatkan imun tadi untuk melawan si virus, kan susah juga ya, Dok ya. Oke. Karena ini sekalian saya mau menitip banyak pesan yang perlu kita hati-hati. Mungkin kita kesampingkan dulu masalah virus. Sekarang ini lagi ngetren sebetulnya perselingkuhan ya, membahas tentang perselingkuhan. Tidak hanya orang-orang kota yang melakukan, tetapi orang daerah pun sudah melakukan perselingkuhan. Satu contoh, tukang becak. Berapa pendapatan tukang becak? Kenapa sampai istrinya punya penyakit gonorrhea? Apa? Gonorrhea. Apa tuh? Ya, gonorrhea itu virus juga, yang lebih mengarah hampir sama, penyebabnya juga gonta-ganti pasangan. Itu maaf kata vagina sudah berbau. Sangat-sangat karena berbau. bakteri jamur ya. Ya, dan itu terjadi tidak hanya pada orang yang melakukan perselingkuhan. Setelah saya tanya pasien itu, tukang becak itu, saya tanya dari berapa pendapatan tukang becak untuk membeli perempuan, pasti rasanya susah. Kita tidak akan berpikir seorang tukang becak bisa selingkuh. Ternyata yang terjadi, dia melakukan seks dengan para waria. Astagfirullahaladzim. Ya. Shock dong. Serius? Dan waria di luaran sana menjualnya harga dengan murah, sangat murah. Seharga nasi bungkus kali ya, Dok ya? Iya, itu biasanya waria yang sudah berumur ya, sudah uzur, menjual.
saya sampai mendatangi rumahnya, bukan tukang becaknya yang datang, saya datangi rumahnya. Pak Becak ya saya sebut di sini. Pak Becak itu bicara empat mata dengan saya dan mengatakan memang Miss V-nya istrinya sudah tidak enak dipakai. Dengan jujurnya, dengan polosnya, tukang becak itu bicara seperti itu. Dan lebih enak Waria. Iya. Dan saya tanya, saya pura-pura bodoh depan Bapak becak tersebut, apa sih kelebihan dari Waria tersebut ya? Karena sampai hampir tiap malam gonta-ganti pasangan. Di mana melakukannya? Sementara laki-laki kan tidak punya di mana coba tempatnya ya. Secara kalau kita pikir susah. Lewat belakang. Iya, dan akhirnya mengatakan lewat belakang. Keistimewaannya apa? Lebih menggigit. Kayaknya belum kenal Maja Kanza dia ya. Itu dia. Mungkin belum mengenal. Coba Bun, pinjam Bun Ya. produknya satu. Iya. Bapak becak, mungkin istri Anda belum mengenal Maja Kanza, ya? Suruh beli Maja Kanza supaya lebih menggigit. Lanjut Bun. Iya. Dok. Dan di sini yang saya sangat prihatin ya, kenapa sampai sejauh itu. Hingga akhirnya saya mencoba bicara empat mata juga dengan istrinya. Saat melahirkan ketiga anaknya, dia melakukan persalinannya dengan dukun zaman dulu. Oh, dukun anak. Dukun beranak ya. Dan setelah saya cek memang yang seharusnya dihakting dijahit ya, maksudnya itu tidak terjadi, hingga mungkin kalau kayak remblong ya. Remblong. Jadi robek karena melahirkannya, tidak dijahit. Iya. Dan jadi sebetulnya memang sangat masuk akal kalau sampai pasangannya itu merasakan tidak adanya kepuasan di situ. Tetapi inilah karena faktor tidak adanya komunikasi yang baik, akhirnya terjadi seperti itu. Jadi yang memprihatinkan bukan hanya kalangan bawah yang ingin menikmati seks yang berbeda dengan umumnya, baik pegawai, baik kalangan atas, itu juga banyak yang mencoba mencicipi seks yang berbeda, yaitu anal seks lewat belakang. Karena menurut mereka bagian depan sudah biasa. Sudah biasa, oh ya. Dan banyak juga yang akhirnya yang tadinya normal, pasangan normal, melihat dari tayangan yang mudah kita dapat dari video porno biasanya ya, itu akhirnya mencoba meniru, jelas akan berbeda rasanya. Nah ini yang ada di pikiran saya saat dokter menceritakan cerita itu tuh, yang saya mikir, kalau memang istri si tukang beca itu depannya itu jalur biasanya itu sudah blong, terus sehingga dia melari ke Waria lewat belakang, kan istrinya juga punya belakang. Ini terlepas dari masalah halal dan haramnya ya, terlepas dari masalah bahwa di agama kita dilarang untuk lewat belakang. Tapi kan ngapain lewat belakang orang lain kalau punya istri sendiri gitu loh. Rata-rata perempuan pasti akan menolak karena itu sangat-sangat menyiksa, sangat sakit. Sangat sakit. Tapi kok pasti. bisa sih Waria nggak sakit? Awalnya yang saya tahu, saya sering banyak interaksi dengan kaum Waria, awalnya pun sakit, hingga akhirnya ada yang mencoba memakai hand body, pakai minyak atau banyak cara krim yang ya sebagainya. Dan tolong ya jangan ditiru. Jangan ditiru. Ada ya banyak masalah seks masalah seks yang sangat ya membuat saya pribadi shock, kaget, manakala ada orang terpandang punya nama besar di Jakarta, itu pun akhirnya mengarah ke biseksual karena dia suka depan dan belakang. Ya, dan itu konsultasi ke saya bagaimana cara menghilangkannya. Saya bukan psikolog yang bisa mengobati atau psikiater yang, karena itu sudah ranahnya sudah beda ya. Nah, itulah yang mengakibatkan penyakit-penyakit itu ya, tadi. Dok ya. Penyakit kelamin itu timbulnya dari itu ya, dari hubungan yang tidak sewajarnya gitu ya. Luar biasa kalau kita mengupas habis tentang seks.
nggak akan ada habisnya. Ya makanya saya harus bikin episode berikutnya, Dok, gitu kan, nanti berkenan ya. Untuk edukasi tentunya. Jadi nanti mungkin dokter akan kita panggil lagi, Dok, gitu kan. Kalau pas lagi ke Jakarta kabar-kabar ya, Dok ya. Biar mampir. Kebetulan suaminya di Jakarta ya, Dok ya. Iya. Jadi memang jarak jauh terus. Emang sering bolak-balik Jakarta Semarang. Lagi tugas di Indonesia karena sehari-hari biasanya juga di Australia, tinggal di Australia. Si suami. Oke, Masya Allah. Ya, cukup kaget juga dengar, dan mungkin masih banyak lagi cerita-cerita lainnya ya, Dok ya. Iya. Nggak akan habis. Jadi itu ada maksudnya si tukang becak sama si istrinya itu sekarang itu kayak gimana tuh? Solusinya masih komunikasi akhirnya, sama dokter? Ya, setahun yang lalu masih sudah istilah kata apa ya namanya, dibawa enggak, kami bawa, ada donatur yang mau membiayai untuk vaginoplasti. Jadi direparasi lagi untuk sang istrinya ya, sang ya. istrinya. Dan ada alhamdulillah ada ibu hajah yang baik sekali mau membayarkan biaya medis untuk itu, karena kita prihatin juga kan gitu. Itu Ya. berapa, kalau boleh tahu berapa tuh habis biayanya tuh, Dok, kayak gitu? Waktu itu antara 20 juta. Oke. Untuk mereparasi. Iya. Tadi dokter sempat cerita kalau dokter ini Pembina. Pembina Komunitas waria. Jadi dokter ini sekaligus pembina komunitas waria se-Jawa Tengah. Ya. Oh, Masya Allah. Berarti waria-waria Jawa Tengah nggak ada yang nggak kenal sama dokter ya? Jauh. Ternyata waria juga punya, ya pasti mereka punya komunitas perkumpulan, ya. iya. Tapi yang hijrah juga udah banyak ya, Dok ya? Alhamdulillah sangat banyak dari situ. Mungkin waktu itu banyak pertentangan ya. Kenapa ibu berhijab? Kok ngurusin hal-hal yang seperti ini, sampai orang tua saya almarhum pun marah. Untuk apa bergabung mengurusin hal-hal seperti itu? Kadang saya kasihan, sampai ada yang kebetulan asisten saya sendiri juga dulu waria. Dia sampai lupa sholat itu berapa rakaat, duhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, saking tidak pernah melakukan sholat itu lagi. Kenapa tidak kita pelan-pelan aja, baik-baik, apalagi waria-waria yang tua. Mereka mungkin sering lihat ya, Bunda Sarita juga yang ngamen-ngamen di jalan waria, kecering-kecering gitu. Mereka memang tidak ada pilihan lain. Mau dapat uang dari mana? Siapa yang mau menerima mereka bekerja? Ya akhirnya kayak sekarang ini mereka berusaha jahit masker untuk yang kegiatan. waria sampai usia udah tua pun masih jualan, Dok? Ada beberapa masih bahkan kalau untuk jadi narasumber saya bisa. Betapa berarti boleh nanti kita undang ya narasumber waria-waria yang sudah hijrah gitu ya, Dok ya. Jadi ya Masya Allah sekali ya, jadi dapat banyak pengetahuan lagi nih ya kan. Nah, kembali lagi kepada Bunda Sarita ini, saya ceritakan sedikit kenapa Bunda Sarita bisa ada di studio saya hari ini, karena saya tuh penasaran banget, kepo banget gitu. Kok bisa Bunda Sarita itu kenal dengan Maja Kanza. Terus kemarin saya lihat posting ya Bunda ya, itu saya tahu dari temen saya itu kan bahwa ada beberapa orang dari entertain, ada Jihan Faira juga. Mbak Endang cerita begitu ditanya memang dia sudah pakai Maja Kanza lama gitu. Jadi beberapa teman-teman yang kerja di bidang entertain yang memang menggunakan Maja Kanza juga, itu saya penasaran untuk ngajak ketemu terus ngobrol-ngobrol gitu. Awal mulanya Bunda Sarita itu ketemu Maja Kanza itu gimana, dan kenapa sampai kok tertarik untuk memasarkan juga gitu loh, menawarkan kepada teman-teman? Saya dengar kan Bunda sampai nawarin ke teman-teman lainnya, sampai akhirnya nyampe ke telinga saya gitu kan ya, Bun. Itu kenapa tuh, Bun?